dalam langkah yang penuh harapan. Dalam perjalanan panjang menuntut ilmu, tibalah saat yang dinanti. Momentum istimewa. Bagi para pejuang ilmu pengetahuan. Setelah ini kita dibahagi dengan seluruh jumlah penguji, maka Anda mendapat nilai rata-rata sebesar 87,19. Dengan demikian, berdasarkan panduan akademik di fase sarjana Universitas Belako, saudara disertasinya mendapat nilai A. Dari data yang ada, nilai saudara sebelum disertasi itu sebesar 3,90 ya. Kemudian setelah nilai A ini digabungkan naik menjadi 3,96. Kemudian masa studinya menjadi 4 tahun 7 bulan 12 hari. Dengan demikian maka panitia menetapkan saudara lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara bisa terima? Bisa. Kalau bisa saya undang menghadap sekretaris untuk mengenai tanda persetujuan. Silakan. Di setiap langkah ada perjuangan. Di setiap tetes keringat ada pengorbanan. Di balik setiap keberhasilan ada doa dan kesungguhan yang tak terlihat. Terima kasih kepada para dosen yang dengan sabar menuntun langkah kami. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang tak henti memberi doa dan dukungan. Dan kepada seluruh sahabat seperjuangan, terima kasih telah berjalan bersama dalam kisah indah ini. Kini, perjalanan baru dimulai. Mari melangkah dengan ilmu, iman, dan integritas. Selamat menyaksikan rangkaian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Indra Pancanugraha SEMM, program doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako, dengan judul disertasi peran kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran dengan mediasi keunggulan posisional dan visual estetika pada UKM Tenun dan Batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan saya dengan disertasi yang saya tulis dapat bermanfaat untuk pengembangan UKM di Sulawesi Tengah, khususnya UKM Tenun dan Batik, agar dapat terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar yang dinamis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu 8 April 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venus Indra Pancanugraha, program studi ilmu ekonomi, program doktoral, judul disertasi peran kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran dengan
keunggulan posisional dan visual estetika sebagai variabel mediasi studi pada usaha kecil dan menengah tenun dan batik di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tadulako. Dengan hormat, Bapak Profesor Dr. Jayamuddin SE MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati eksternal Bapak Anggota Bapak Penjelasan dari Unhas. Terima kasih Prof untuk kesekian kalinya. Yang saya hormati promotor dan co-promotor. Suaranya agak aneh, turunkan sedikit volumenya. Ya. Yang saya hormati seluruh ya, yang saya hormati para penguji, teristimewa tentunya Promovendus Bapak Indra, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini, pimpinan dosen, bukan perusahaan, ini ada pimpinannya, Kadis ada, yang mungkin Kadis mana? Ibu ya, Kadis. Ketua tim. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita semua dalam rangka menghadiri pelaksanaan ujian untuk promosi doktor atas nama saudara Indra Pancanugraha, ya, lengkapnya. Gelar tadi SEMM, ya. Hari ini kita ujian. Mungkin sebelum mulai saya ingatkan pada Indra, mungkin dalam ujian nanti kalau mempersilakan pengunjung tidak usah terlalu seperti yang amat terpelajar, tidak usah seperti itu, santai aja kita. Saya profesor siapa gitu, ya. Baik, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, sidang ujian promosi doktor atas nama Indra saya nyatakan dibuka dengan resmi. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kepada co-promotor yaitu Profesor Dr. Wahyu Ningsih untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Saya persilakan Prof. Wahyu. Pimpinan sidang Profesor Dr. Jayamuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggungjawaban akademik ujian terbuka disertasi Doktor atas nama
Indra Pancanugraha C20321003. Yang terhormat Pimpinan dan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka Doktor, yang terhormat penguji eksternal Profesor Dr. Prof. Razak, terima kasih Prof. Yang terhormat penguji internal dan semua Bapak Ibu tim penguji serta hadirin sekalian. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promovendus dengan judul Peran Kemampuan Inovasi Terhadap Kinerja Pemasaran dengan keunggulan posisional dan visual estetika sebagai variabel mediasi. Studi pada UMKM tenun dan batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari keseluruhan proses studi dan bimbingan yang ditempuh oleh Promovendus, mulai dari ujian komisi, ujian proposal, seminar hasil, seminar tertutup, seminar kualifikasi, hingga penyusunan naskah disertasi ini secara penuh. Pada tahap ini, tim promotor memiliki kewajiban akademik dan menyatakan kelayakan ilmiah dari karya disertasi agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Riwayat singkat Promovendus sebelum masuk pada evaluasi akademik karya ilmiah ini, izinkan kami memperkenalkan riwayat singkat. Promovendus Indra Pancanugraha menempuh pendidikan S1 di Universitas Tadulako tahun 2006 hingga 2010 dan melanjutkan program Magister S2 juga di Universitas Tadulako tahun 2014 hingga 2016. Saat ini Promovendus berprofesi sebagai pegawai negeri sipil pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. Bobot mutu akademik. Disertasi Promovendus yang berjudul Peran Kemampuan Inovasi Terhadap Kinerja Pemasaran dengan Keunggulan Posisional dan Visual Estetika sebagai variabel mediasi mengangkat persoalan yang unik dan relevan bagi pengembangan bisnis dan kinerja pemasaran dalam mencapai keunggulan kompetitif UKM tenun dan batik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Dari sisi orisinalitas gagasan, penelitian ini menghadirkan kebaruan konseptual melalui variabel moderasi kelompok generasi dalam menguatkan kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran. Kemudian, menguji model penelitian tanpa variabel moderasi kelompok generasi untuk mengetahui perbedaan dengan menggunakan analisis multigroup menjadi 3 arah analisis berdasarkan generasi, yaitu generasi baby boomers dan generasi X, kemudian dibandingkan dengan generasi yang lebih muda, yaitu generasi Y dan generasi Z. Dari sudut kontribusi ilmiah, disertasi ini memberikan kontribusi yang pertama, pengembangan research advantage theory of competition. Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori tersebut sebagai grand theory dan penguatan generational power theory dalam memperkuat teori kelompok generasi yang menempatkan sebagai variabel moderasi. Kontribusi metodologis, integrasi model mediasi ganda dan moderasi yang dilakukan secara simultan dengan menggunakan teknik multi-group analisis untuk membandingkan perilaku antar kelompok generasi. Sebagai penutup, sehubungan dengan hal tersebut, kami sebagai tim promotor, mohon izin Prof. Samsul Bahri,
menyatakan bahwa disertasi promovendus layak diajukan ke hadapan sidang ujian terbuka doktor sesuai dengan tata aturan akademik yang berlaku pada program Pascasarjana Universitas Tadulako. Adapun keputusan mengenai kelulusan promovendus sepenuhnya kami serahkan kepada keilmiahan, otoritas, dan integritas akademik para penguji dalam sidang terhormat ini. Demikian pertanggungjawaban akademik dari kami. Terima kasih, Prof. Kami kembalikan. Terima kasih Prof. Ayu yang sudah membacakan pertanggungjawaban akademik dari promovendus. Selanjutnya atas permohonan saudara promovendus, maka hari ini kami menggelar ujian dengan judul disertasinya itu peran kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran dengan keunggulan posisional dan visual estetika sebagai variabel moderasi studi pada usaha kecil dan menengah dan batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu kami persilakan Sekretaris Ujian yaitu Dr. Musakir Pemulung itu untuk membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi badan. Silakan Pak Sekretaris. Terima kasih Ketua Sidang Bapak Ibu Penguji yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 337 jaring DST jaring UN 28.12 jaring KM .01.04 2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca rekomendasi koordinator program studi ilmu ekonomi S3 tentang tim penguji ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako menimbang bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako sebagai memenuhi syarat untuk memperoleh gelar doktor Rata 3 ilmu ekonomi, bahwa untuk memenuhi kesempurnaan dalam penulisan disertasi ditetapkan tim penguji ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako yang memenuhi syarat yang dimaksud tersebut. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan bukti A dan B di atas penyanggalan ditetapkan dengan keputusan direktur. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama promovenda Indra Pancanugraha NIM C203-21003 program studi doktoral ilmu ekonomi konsentrasi ilmu manajemen, judul penelitian peran kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran dengan keunggulan posisional dan visual estetik sebagai variabel mediasi, studi pada usaha kecil menengah tenun dan batik Provinsi Sulawesi Tengah. Tim pelaksana ujian terdiri dari Profesor Dr. Jayan Murid SMC sebagai ketua penguji sekaligus ketua senat Universitas Tadulako, Dr. Muzaki SMC sebagai sekretaris sekaligus penguji, Profesor Dr. Abdul Razak Munir SMSI Master Marketing CMP CMA CIRR penguji eksternal, Profesor Dr. Elima Terombe SMSI sebagai penguji internal, Dr. Samsudin SMSI sebagai penguji anggota, Dr. Maskuri Sutomo SMSI sebagai penguji anggota, Dr. Ira Munasanti SMM sebagai penguji anggota, Profesor Dr. Samsul Bahri SMSI sebagai promotor sekaligus penguji, dan Profesor Wahyu Ningsi SMSC PSD sebagai ko-promotor dan penguji. Poin kedua, ketiga, keempat dianggap dibacakan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 April 2026 Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa
Master Engineering ditandatangani. Demikian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Sekretaris yang sudah membacakan SK surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian hari ini. Oke, kita mempersilahkan kepada Prof. Vendus untuk segera mempresentasikan ringkasannya dengan ringkasan hasil penelitian disertasi. Di sini waktunya hanya 10 menit. Ya, tolong dikelola waktunya supaya 10 menit itu bisa selesai, baru kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau bisa jelaskan singkat, padat dan jelas. Jadi itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan, Bapak Profesor Dr. Ilmu SEMSI. Yang terhormat Sekretaris Bapak Dr. Muzakir SEMSI. Yang terhormat Bapak Peneliti Eksternal yang menginspirasi saya, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Munir SEMSI, Magister Marketing, CMP, CMA, CIRR. Yang terhormat Ibu Peneliti Eksternal, Ibu Profesor Dr. Elmo Irobe SEMSI. Yang terhormat Bapak Peneliti Anggota, Bapak Dr. Samsudin SEMSI, Bapak Dr. Maskuri Supomo, dan Ibu Dr. Ira Murianti Santi SEMSI. Yang terhormat juga Bapak promotor saya, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSI, dan co-promotor saya Ibu Profesor Wahyuningsi SEMSI PhD. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Saya mulai dari, untuk singkatnya dengan hemat, saya mulai dari kerangka pikir, dari input analisis. Ini dari fenomena. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena adanya inkonsistensi dari hasil temuan penelitian, tidak sesuai dengan teori. Terus ada proses analisis melalui rujukan teori seperti source advantage theory of competition, dan teori kedua itu generation cohort theory. Terus ada metode analisis kuantitatif dengan model analisis yang ada di gambar. Ada output analisisnya, ada kesimpulan dan saran, ada outcome-nya, ada rekomendasi yang diberikan. Hasil analisis pertama berdasarkan variabel moderasi, semua variabel yang berhubungan langsung dan tidak langsung berpengaruh negatif, berpengaruh positif dan signifikan kecuali kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran, dengan berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Ujian kedua dilakukan berdasarkan kelompok generasi dengan mengeluarkan variabel moderasi dengan keseluruhan sampel berjumlah 113, juga menghasilkan hasil yang sama. Semua hubungan langsung dan tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan kecuali kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Ujian kedua dilakukan pada generasi tua yang berusia di atas 46 tahun yang diwakili oleh baby boomers dan generasi X dengan jumlah sampel berjumlah 83 orang. Sama juga kemampuan inovasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Namun P-value-nya agak berbeda. Yang terakhir, kemudian yang dilakukan kepada generasi muda yang pelaku UKM yang berada yang berusia di bawah 45 tahun yang diwakili oleh generasi milenial dan generasi Z dengan jumlah sampel 30, juga sama, ada kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Novelty pertama yang kami temukan, ada kebaruan konseptual yaitu penempatan kelompok generasi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara kemampuan inovasi terhadap kinerja pemasaran. Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas inovasi tidak seragam, melainkan sangat bergantung pada karakteristik generasi pelaku usahanya melalui persepsi teknologi, risiko, dan motivasi pada UKM
tenun dan batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, penelitian ini menemukan bahwa generasi muda, yaitu generasi Y dan Z, cenderung lebih baik dalam mengadopsi kemampuan inovasi untuk meningkatkan kinerja pemasaran dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, yang diwakili oleh generasi baby boomers dan X. Temuan ini memberikan perspektif baru bahwa strategi pemasaran berbasis inovasi harus mempertimbangkan aspek demografis dengan penekanan bahwa pengusaha muda adalah kelompok yang paling potensial dalam mengoptimalkan model inovasi pada UKM tenun dan batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, terdapat temuan yang menarik terkait variabel keunggulan posisional. Jika pada model gabungan keunggulan posisional berpengaruh signifikan, namun pada saat data kelompok dipisah, pengaruh langsung keunggulan posisional terhadap kinerja pemasaran menjadi tidak signifikan, baik generasi baby boomers dan X maupun generasi muda Y dan Z. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan posisional memerlukan skala pasar yang lebih luas. Gabungan untuk dapat secara nyata mendorong kinerja pemasaran pada UKM tenun dan batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang keempat, penelitian ini menemukan konsistensi peran visual estetika baik pada generasi tua maupun muda. Estetika visual tetap menjadi mediator yang positif dan signifikan dalam menghubungkan inovasi dan kinerja pemasaran. Ini menegaskan bahwa daya tarik visual estetika yang berbasis budaya lokal adalah strategi yang berlaku universal dan tidak dibatasi oleh usia. Hasil penelitian ini memprioritaskan visual estetika jauh lebih aman dan efektif bagi semua kelompok generasi daripada hanya mengandalkan keunggulan posisional pada UKM tenun dan batik. Yang kelima, fokus penelitian ini pada UKM tenun dan batik Provinsi Sulawesi Tengah memberikan konteks yang relevan. Penelitian ini mengangkat bagaimana simbol budaya dan identitas lokal seperti motif tenun dan batik menjadi aset strategis yang menentukan keberlanjutan usaha di pasar yang dinamis. Terakhir, penelitian sebelumnya belum ada yang secara bersamaan mengintegrasikan variabel kemampuan inovasi, visual estetika, keunggulan posisional dan kelompok generasi dalam satu model struktural untuk mengukur kinerja pemasaran. Studi ini memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana kearifan lokal dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru melalui jalur mediasi dan moderasi pada UKM tenun dan batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, terima kasih. Presentasinya lebih 6 sampai 7 menit ya. Baik, persiapkan diri, kita akan mulai masuk pada sesi ujian. Mohon jawabannya tegas. Jelaskan yang dijawab, yang ditanya. Yang kena ada yang ditanya, jawabnya ke sana kembali. Oke, baik, untuk kesempatan pertama ya. Oke, untuk kesempatan pertama saya beri kesempatan kepada Profesor Dr. Abdul Razak Munir, SCMAC, sebagai penulis eksternal. Dengan hormat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera buat semua. Ya, terima kasih kepada pimpinan sidang, para tim promotor dan tim penilai internal dari Presiden Lapo. Baiklah, dan selamat juga kepada Pak Indra Pancanugraha. Berapa saudara atau tidak? 05, lucu ya? Oke. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat karena sudah sampai ke tahap ini dan sedikit pujian tentang cerdas ini. Jadi ini topiknya relevan dan kontekstual. UKM tenun dan batik Sulawesi ada komunitas yang kuat yang memiliki nilai lokal yang jelas. Yang kedua, model konsep itu cukup ambisius, ada inovasi, estetika, visual estetika, keunggulan posisional dan kelompok generasi di bawah dalam satu kerangka. Dan ada temuan yang menarik saya substansi bahwa kelompok inovasi itu tidak langsung meningkatkan kinerja pemasaran, tapi dia akan bekerja memberi mediator, terutama visual estetika. Ini sebenarnya temuan yang sangat potensial untuk dieksplor lebih lanjut. Oke, saya ingin pertama sebelum saya ada kesepakatan dulu saya ingin tahu, misalnya kenapa menggunakan judul ini? Ya, kemampuan inovasi dalam kinerja pemasaran yang keunggulan posisional dan visual estetika sebagai variabel mediasi studi pada UKM tenun dan batik Provinsi Sulawesi Tengah. Karena pertama, di abstrak dan penelitian itu ada memasukkan kelompok generasi sebagai variabel generasi.
rumusan masalah, tujuan dan hipotesa pun membuat penulis tersebut. Jadi dalam hal ini judul ini cuma menampilkan sebagian model, padahal moderasi itu adalah bagian resmi dari desain profil. Silakan. Ini bagian dari novel saya kok. Dari awalnya penelitian hanya variabel ini, terus dalam penulisan artikel, dalam pembahasan dan di challenge melalui formator dan ternyata dan tim saya menemukan variabel ini dan saya masukkan di dalam disertasi saya. Baik. Oke, selanjutnya saya ingin lagi mengkonfirmasi, ya. Dalam disertasi ini, terutama di beberapa penjelasan tentang variabel, Anda menyatakan bahwa ada variabel yang menggunakan indikator formatif. Ya, tapi kenapa menganalisis dengan menggunakan kriteria preventif, waterloading, average factor dan itu semua adalah proses pengujian dalam untuk kriteria preventif, sementara yang formatif itu beda kriteria. Memang yang awalnya itu pendekatan yang sebenarnya formatif, tapi di perjalanan karena ada amal kedua kali ini saya Siap-siap bisa kan bisa. Jadi nanti kata-kata mau formatif itu harus hilang ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ini menarik, yang inovasi tidak relevan dengan preferensi konsumen. Mengapa? Kenapa tidak relevan dengan preferensi konsumen? Karena keadaan pelaku usaha marketing rokok membuat itu tidak ada patennya. Dia hanya asal membuat. Kita minta apapun dia bisa buat rokok. Kita minta model dari apa, motif error digabung dengan motif bunga mawar, bisa. Kadang yang saya temukan seperti itu. Jadi sebenarnya memiliki kemampuan inovasi tapi tidak melihat yang preferensi konsumen yang menjadi orientasi pasar. Nah, selain common sense itu juga berbicara bagaimana mekanisme dan apa yang harus dilakukan, terus bukan dengan pada teritori ya, misalnya innovation paradox theory dan sebagainya. Pertama harus ada teori kompetisi juga ada menjelaskan saja kenapa misalnya inovasi juga hanya bernilai jika bisa menjadi apa disebut dengan market disequilibrium, itu baru bisa dimanfaatkan dengan sebagai keunggulan. Oke, nah ini yang menarik, operasionalisasi variabel kelompok generasi. Ini cuma 3 indikator: teknologi, risiko, dan motivasi. Kira-kira menurut Pak Indra, apakah ini cukup untuk menangkap kompleksitas perbedaan generasi? Jadi artikel yang lain ada yang menyebutkan indikator yang lain. Cuma saya yang berkenaan dengan teori menurut penelitian dari tarif yang proses sebutkan tapi yang dari penelitian dari Israel, dia meneliti tentang kemampuan berusaha dan ada pada generasi muda yang menjadi masalah menurut tarif ini adalah teknologi, motivasi dan risiko dari kemampuan inovasi dari perusahaan muda. Baik, mungkin Pak Indra, mengklaim anak dia termasuk studi klinis yang mengintegrasikan keempat variabel dalam satu model. Namun penelitian beberapa orang termasuk saya, ya, sudah memiliki hubungan serupa. Bagaimana membedakan antara replikasi dengan konteks yang berbeda dan kontribusi ke pengetahuan yang substantif? Saya sebenarnya mau jawab ini karena sama proses saya jelaskan sedikitnya. Saya waktu menyusun artikel ini, disertasi ini beberapa kali ganti judul, terus mendapat saran dari Ibu Prof. Ayu untuk mengikuti kuliah tamu Bapak Profesor. Saya sempat bertanya ke Pak Prof, terus Pak Prof menjawab, ada yang tahu tentang akulturatif estetik atraktivitas? Terus tidak ada yang menjawab. Saya terdidik di situ.
Terus ada yang tahu tentang biokultural, tidak ada juga yang menjawab. Saya risetkan begitu, kenapa dengan variabel ini? Jadi itu yang memotivasi saya untuk mengangkat penelitian ini. Terus saya juga karena belajar tentang motif, saya juga terkesima dengan Bapak juga, guru besar Bapak juga melambangkan dari budaya dari atribut lokal dari Sulawesi Selatan, itu juga saya bisa memahami itu. Saya jadi banyak tahu tentang ini. Terus kenapa aku bahagia? Karena kelompok generasi perusahaan muda di Papua belum banyak diteliti dan kebanyakan hanya meneliti secara belum ada yang mengukur kemampuan inovasinya, kemampuan inovasi dari generasi. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Al-Razak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Mas Budi Sutomo. Kebetulan beliau ini akan menjadi narasumber di Pemda. Jadi saya persilakan dulu Pak Dr. Mas Budi sekaligus menyerahkan nilai setelahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya ucapkan selamat buat Mas Indra yang sudah berdiri tegak di sini sebagai terdakwa dari. Baik, walaupun ini sudah beberapa hal yang saya tanyakan, itu juga menjadi konfirmasi atas apa yang sudah Bapak tulis di dalam disertasi ini. Yang pertama berkaitan dengan riset yang Anda tulis bahwa Anda ini meneliti UMKM UKM batik di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam mengukur variabel-variabel yang Anda teliti, yaitu kemampuan inovasi dan pemasaran sebagainya, itu Anda memberikan penilaian atau yang memberikan penilaian dalam variabel itu adalah pelaku usaha. Tolong berikan sama saya keyakinan bahwa penilaian yang diberikan oleh mereka dalam mengukur variabel-variabel itu manusia itu tidak subjektif. Kenapa? Biasanya kita melakukan penelitian di marketing itu menggunakan pendekatan unit analisisnya adalah customer. Dia menilai apa yang dirasakan, tapi ini menilai kinerja yang dia lakukan. Ada ketakutan kita tentang subjektivitas dari pilihan itu, karena dia menilai sendiri. Contoh pertanyaan, apakah Anda lebih unggul dari yang lainnya? Itu agak susah diberikan penilaian pada konteks penilaian individu ke orang lain atau kalau kita sendiri menilai. Oleh karena itu saya ingin tanya bagaimana bisa jelaskan ruang, kalau menurut saya ada sedikit perlu penyampaian yang lebih detail tentang itu. Itu nanti saya jawab. Terima kasih Pak Dr. Kenapa saya berani mengambil pelaku usaha UKM, terus juga subjektivitas jawaban itu saya dampingi usia satu persatu, saya dampingi. Saya tanya, Bapak merasa unggul dari usaha? Iya, saya unggul. Kenapa Bapak bisa rasa unggul? Saya perdalam lagi. Iya, karena saya punya barang selalu laku. Terus bagaimana Bapak bisa merasa perlu Bapak lebih unggul dari orang lain, terus lebih laris dari orang lain? Iya Pak, karena dari tahun lalu dengan tahun ini berbeda ya Pak, berbeda, lebih banyak penjualan yang laku pada tahun ini daripada tahun sebelumnya. Jadi saya dengan satu pertanyaan dan satu pernyataan terus saya kembangkan untuk mencegah jelasnya jawaban yang diberikan.
Kemudian saya pertegas lagi dengan pengamatan lapangan saya, bagaimana keadaan lokasi sekitar tempat usahanya, apakah dia memang betul-betul menyakitkan atau tidak. Demikian. Berkaitan dengan penggunaan variabel yang menjadi teliti, di mana ada satu variabel moderat yang Anda ingin melihat itu memberi penguatan atau melemahkan hubungan variabel. Bisa jelaskan sama kami kenapa Anda gunakan variabel umurnya? Apa urgensinya? Penggunaan variabel kelompok generasi itu berdasarkan juga situs di Smart PLS kalau saya dari yang menjelaskan juga bahwa kelompok umur itu paling efektif digunakan untuk moderasi perlakuan dari setiap generasi. Jadi dari literatur yang saya baca, terus dari awal penelitian juga saya sudah mengkategorikan pelaku usaha berdasarkan kelompok generasi. Jadi pada saat saya menemukan ini, kelompok generasi saya tidak terlalu kesusahan untuk saya untuk bisa menggunakan kelompok generasi. Yang agak berkurang, mungkin saya tidak bisa dapat multi group analisisnya melalui permutasi grup karena keterbatasan sampel tadi. Karena itu untuk melihat berapa margin selisih sebenarnya. Demikian. Dr. Mas Budi Sutomo, stop nilainya boleh dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Ilmu Ekonomi, SMC, untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dunia, salam ya. Hingga apa ucap pendatang pertanyaannya Bapak uji eksternal Bapak Dr. Abdul Munir Timba karena pancatnya Timba dan fungsi ya. Oke, saya juga pertanyaan itu sebenarnya senada dengan pengujian di sebelumnya ya. Nah, ini tambahannya dari hasil novelty di situ yang usaha kecil menengah di 113 ya. Jadi usahanya ya, ternyata ya, hasil analisisnya ya, pada hipotesis yang ketiga itu kemampuan edukasi itu tidak signifikan ya. Dan sama dengan karakteristik responden tanggapan terhadap responden supervisionnya. Dan ternyata di kemampuan edukasi itu diisi juga oleh sebagian besar yang Indonesia yang lebih tahu sini dan 80 sampai 1965 ya ada kurang lebih 65 orang, bagian besar dari responden 58% itu juga memang ya tidak mempunyai kemampuan, nilai minimnya rendah di kemampuan ide-ide baru. Nah, jadi memang ini perlu sedikit uraian lebih nanti tambahan ya lebih nantinya yang relatif merupakan konteks unik relevan, tapi ya khawatir perspektifnya ke depan dari 100 kemudian bisa ada yang tidak aktif karena banyak yang usianya sudah hampir ke baby boomers generation. Nah, dibandingkan dengan variabel lainnya ini tidak signifikan tidak ada tanda silakan. Karena
berdasarkan statistik deskriptif dari terima kasih banyak untuk bidang UKM terbatas dan diikuti oleh generasi X dan Boomers. Karena itu menjadi harapan saya untuk ke depan untuk membuka jiwa pelaku usaha generasi muda dengan mengangkat topik dengan moderasi tadi karena berdasarkan karakteristik dan generasi muda itu lebih kreativitas untuk inovasi, punya mitigasi risiko, berani mengambil risiko dari inovasi yang dilakukan dan punya kemampuan dalam penggunaan teknologi. Itu juga terlihat dari statistik deskriptif dari variabel kelompok generasi di mana nilai jawaban responden itu yang menjawab agak kurang sedikit tidak dengan segi dan generasi X. Statistik respondennya pengajaran UKM yang mana yang dari 113 ya, dan mana yang masih kecil dan mana di kabupaten mana di Sulawesi Tengah Timur yang masih masih kurang terhadap kemampuan masih. Jadi seperti tadi ditanyakan publik sebelumnya, ya itu banyak subjektivitas kalau ya agak ya tentu kemampuan itu yang lainnya keunggulan posisional, visualisasi tiga, pengajaran dan apakah bisa ya diaplikasikan di UKM lainnya? Secara umum untuk yang UKM yang berbasis dengan kearifan lokal atau mempunyai budaya seperti UKM industri kreatif atau itu sebenarnya model ini bisa digunakan kecuali dari agar ada perlu sesuai indikator visualisasi lainnya karena agak berbeda mungkin dengan industri tekstil yang berhubungan dengan industri dari industri kreatif dan representasi. Tidak ada perlu menyesuaikan indikator variabel demikian. Terima kasih para terima ini sudah selesai. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Samsudin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Indra Pancanugraha sampai di ujung penantian. Baik, mungkin kalau saya lihat saya agak standingnya agak turun, mungkin saya menunggu. Ya, salah satu variabel Anda adalah visual estetika. Jadi kalau kita melihat secara visual penampilan Anda ini, sepertinya layak sekali untuk menyandang atau penampilannya. Secara visual saya lihat seperti itu. Mungkin suatu saat bisa menjadi penguji eksternal duduk di sejajar. Semoga. Baik, saudara Provokendus, penelitian Anda ini sesungguhnya membawa kita ke dalam sebuah ruang di mana tradisi leluhur bertemu dengan tuntutan pasar modern, mengangkat penunggungan misalnya dan batik Sulawesi Tengah bukan sekedar membahas komoditas ekonomi, melainkan membahas kelestarian identitas bangsa alias daerah. Namun dalam kacamata manajemen pemasaran, keindahan sebuah motif harus mampu dikonversi menjadi kinerja yang berbasis ekonomi. Dalam hal ini keuntungan atau profit. Jadi tantangan terbesar bagi saudara Provokendus adalah mampu membuktikan bahwa variabel-variabel abstrak yang Anda teliti memiliki kekuatan nyata dalam
menentukan hidup matinya sebuah industri kreatif di tingkat lokal. Berangkat dari fenomena yang diangkat dalam tulisan ini, saya ingin Prof. Matius menjelaskan bagaimana Anda membedakan secara empiris antara visual estetika yang berbasis kearifan lokal dengan estetika yang sekedar kosmetik untuk mengikuti tren pasar. Silakan. Ada Pak, dokter saya jawab sambil bercerita. Siap, ya, siap ini. Awalnya Pak dokter saya juga tidak tahu mengenai visual estetika ini. Terus saya seperti yang saya ceritakan tadi, mengikuti kegiatan dari Pak Prof. Razak. Terus saya tergelitik dengan variabel-variabel yang disampaikan. Saya menjadi tantangan, menjadi challenge buat saya. Saya mencari tahu visual estetika itu sebenarnya menurut tulisan dari Pak Prof. Razak itu dari bahasa Latin, ya, hal-hal yang ditangkap oleh panca indera. Ini ya, jadi hal-hal yang ditangkap oleh panca indera ini, ya, seperti visual yang kita lihat oleh mata. Estetika itu sebenarnya bisa kita rasakan oleh pendengar. Yang seperti ini, karena ya, dalam konteks ini kan yang kita lihat ada fenomena di mana orang lebih suka kesempurnaan daripada dengan motif batik, daripada batik yang ditulis tangan atau dicetak atau dicap dengan ketidaksempurnaannya ada perbedaan. Banyak orang yang suka motif batik dengan model print, ada juga yang suka dengan cat atau melalui cetak. Ini makanya di variabel visual estetika itu tingkat signifikansinya berbeda tergantung dari individu yang masing-masing. Kalau Pak Dokter tanya yang mana yang bagus, itu subjektivitas saya suka yang tidak sempurna, yang melalui proses yang alami. Kalau yang kosmetik yang sempurna sekali gambarnya melalui print motif batik, saya tidak suka itu sih. Lokal ya, seperti itu saya juga sependapat sampai tadi sini. Baik, tapi itu dalam tulisan Anda ini kan inovasi itu tidak signifikan, tidak sepengaruhnya juga negatif ya. Nah, kalau begitu jika inovasi yang dilakukan justru menjauhkan produk dari akar budayanya demi mengejar angka penjualan dalam hal ini profit, apakah itu masih layak disebut sebagai sebuah keberhasilan inovasi dalam konteks industri kreatif? Pertanyaan itu memang biasa. Jadi untuk inovasi saya berdasarkan empiris, berdasarkan teori tetap masih menjadi variabel yang penting. Menurut teori, inovasi menciptakan ketidakseimbangan di pasar yang dinamis. Menurut penelitian empiris termasuk penelitian Pak Prof. Razak seperti inovasi menerapkan kinerja penasaran. Jadi masih inovasi tetap masih layak untuk diperlukan dalam kemampuan komunikasi. Sama sedikit kita lanjutkan ya. Nah, sebelumnya lagi saya tanya dulu, namanya ini Panca Indra atau Indra Panca? Indra Panca. Hah? Indra Panca. Indra Panca ya. Kalau tadi sudah disebut anak Panca Indra Indra Panca. Kalau dilihat nama hakimnya lagi mungkin. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan dulu Nuria Dr. Ira Nurisati, SEM. Silakan. Terima kasih Prof. Selamat ya Pak Indra Panca Nugraha. Hari ini sudah berani berdiri di podium. Walaupun di luar terasa hawanya dingin, pasti di sana terasa panas ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, Pak Indra, ini menarik sekali ya terkait dengan tenun khas yang merupakan industri kreatif khas Sulawesi Tengah.
Dan saat ini kita kan berada dalam era globalisasi, di mana pemasaran itu kebanyakan melalui internet, ya. Jadi dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ini bagaimana temuan Anda dapat membantu UKM tenun batik untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas lokalnya? Karena kita tahu bahwa tenun batik ini kan identik dengan kearifan lokal. Sedangkan ketika kita fokus ke kearifan lokal, harusnya kita susah untuk berinovasi dengan menggunakan corak yang misalnya yang lebih keren sekarang. Nah, jadi menurut Anda itu bagaimana? Menghadapi tantangan pemasaran melalui media digital, saya rasa tidak ada masalah untuk visual estetika maupun kearifan lokal kita. Banyak desainer yang kerja di bidang industri kreatif ini yang mengkombinasikan motif-motif tenun dengan baju-baju atau pakaian-pakaian modern. Saya rasa itu juga sempat ada seperti kalau kita menggunakan motif lokal atau motif dari kearifan lokal, itu seperti ada kebanggaan kita bawa, seperti kalau kita pakai baju itu kita keluar. Nah, bagaimana dengan teknologi? Harapan saya sebenarnya kalau itu bertanya dengan ini, perlu pemerintah jangan hanya seperti terjadi di Sigi itu ATBM-nya banyak, mesin ATBM benangnya banyak, tapi pelaku usahanya hampir miris sebenarnya. Sempat saya tanya ke dinas perindustrian Sigi, bolehkah saya minta benangnya, saya bantu salurkan ke kabupaten lain? Oh, nggak bisa. Ini hanya untuk yang ada di pemerintah Sigi. Jadi itu juga jadi tantangan. Saya pernah juga lihat ada baju kita dipakai sama Elon Musk, itu saya rasa brandingnya luar biasa sekali untuk kearifan lokal kita khususnya. Seperti sepopuler Elon Musk mau menggunakan batik motif Elon. Jadi saya rasa dengan makin banyaknya penggunaan batik khususnya dari Sulawesi Tengah, kita merasa bangga memiliki kearifan lokal kita. Melalui pemerintah harapannya bisa pemasaran kita bisa lebih ditingkatkan. Bagaimana membuat konten yang kreatif tentang batik demikian. Justru visual dan estetika ini menjadi jembatan antara identitas lokal dan pasar global digitalisasi. Baik, selanjutnya ini terkait dengan teori yang Anda gunakan. Jadi di temuan Anda ini menunjukkan kemampuan inovasi berpengaruh terhadap kinerja pemasaran melalui keunggulan posisional ya dan visual estetika. Nah, bagaimana temuan ini memperluas atau mengoreksi teori yang Anda gunakan dalam penelitian ini? Jadi teori yang Anda gunakan itu akarnya ya, grand teorinya adalah resource advantage theory of competition. Menurut literatur review yang saya baca, saya mau berbagi tulisan Prof. Fazil itu mengatakan kami estetika itu merupakan pengembangan dari teori resource advantage theory of competition. Jadi itu termasuk keunggulan sumber daya yang kita miliki, termasuk keunggulan posisional. Keunggulan posisional bila ada penelitian itu maksud pengembangan dari teori resource advantage theory of competition. Untuk pemerintah Kota Palu sudah berjalan baik. Untuk pemerintah Kota Palu sudah dibuatkan galeri di wali kota untuk produk-produk unggulan dari Sulawesi dari Kota Palu. Sudah UKM yang digunakan dengan baik. Saya berkomunikasi dengan Ibu Kadip di Dinas Perindustrian Kota Palu juga. Saya melihat story beliau selalu memotivasi UKM-UKM yang ada. Namun agak miris kita melihat seperti di Sigi, di Manggala, lokal yang paling banyak. Manggala mesin ada, mesin ATM ada bantuan mesin, ada dikasih mesin, mereka gunakan tapi dikasih tapi tidak dipakai. Itu juga normal. Jadi sebenarnya mereka tidak butuh, malah lebih senang dengan kearifan lokalnya dengan kedokannya. Dengan menggunakan tenun dokan itu mereka lebih senang. ATM
menurut mereka entah subjektif mereka jawab itu harganya mungkin kurang atau kurang menarik, tapi lebih senang menggunakan gedokan. Itu juga yang harusnya pemerintah daerah atau kabupaten kota menggunakan, melatih untuk membuat konten yang kreatif dari produknya. Demikian. Terima kasih Ibu Dr. Ira. Selesai. Sebelum saya ke promotor dan koordinator, saya persilakan kepada saudara sekretaris Dr. Muzakir SMSI sekaligus Ketua IC dan Ketua IC yang Ilmu Silakan Pak Koordinator. Terima kasih Ketua Sidang yang menghormati sebagai mentor saya dan yang bahagia homogenus kehidupan Pancanugraha. Tidak ini menarik karena studi Anda ini kelebihan utamanya adalah kebudayaan melalui model tidak sederhana. Nah, menyatukan dua media satu menyerahkan konsep model dengan kombinasi ini beberapa hal memang menjadi satu kebanggaan kita. Aspek yang kita karena spesifik pada UMKM dan lembaga provinsi semua. Sesungguhnya di dalam para pelaku industri kreatif sendiri ini memang menggunakan motif lokal. Saya tadi saya menyangkut bukan sekedar menggunakan gambar kain dalam produk digital, tapi pakai yang dipakai untuk itu adalah sebagai kompas estetika dan etika di dalam mengambil konsep gambar itu. Itu yang Anda ketahui dari riset Anda, mungkin saya elaborasi saja karena beberapa ini kan tidak, karena kasus-kasus tertentu itu tidak boleh menghilangkan hal-hal yang sakral di dalam ketika kita mengambil desain tertentu, misalnya berbagai error. Ketika itu dibuang maka akan berpengaruh kepada kehilangan estetika di dalam model aspek itu. Nah, itu saya kira ini, apalagi tadi mengambil dengan menggabungkan berbagai seni di dalamnya. Ini kan bisa melanggar pada estetika, pada model kultural yang sudah dibangun. Saya kira ini seperti apa yang Anda lihat ketika melakukan pendalaman di dalam bagaimana mengeksplorasi model estetika itu di luar dari yang kemudian pelaku-pelaku industri tadi mengambil pakem tertentu, misalnya tadi bahwa dia tidak mau ATBM, tetap pada yang aspek lokalismenya yang dipertahankan. Itu satu. Yang lainnya apa yang bisa Anda eksplorasi? Mungkin saya perlu tambahan yang lain Anda eksplorasi di sini. Bisa dijelaskan? Saya eksplor juga ada fenomena juga sebenarnya. Jadi setelah saya turun penelitian dari Dewan Dekranasda Provinsi Sulawesi itu menemukan ada hanya untuk mengejar profit karena kapasitas kemampuan produksi di daerah kurang, motif itu dibawa ke luar Sulawesi Tengah. Jadi dengan dicetak atau dibuat di Jawa. Nah, itu juga agak pro dan kontra. Salah satu untuk memenuhi permintaan pasar, tapi salah satu juga tidak mengembangkan ekonomi yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi menurut wawancara saya dengan dari Dekranasda Provinsi, mereka tidak mengklaim itu sebagai batik dari Sulawesi Tengah, walaupun model sama tapi dibuat di luar wilayah Sulawesi Tengah itu tidak diakui sebagai batik dari Sulawesi Tengah. Yang kemudian, tapi di beberapa tempat yang saya temui karena tingginya permintaan itu malah menjadi
profit untuk mereka. Jadi itu juga jadi tantangan bagaimana sebenarnya promosi yang dilakukan dari pemerintah harus lebih mencapai. Demikian. Saya ingin sedikit ya. Tadi saya mendengar bahwa kalau desain visual estetika yang berasal dari Sulawesi Tengah kemudian dibuat di Jawa misalnya karena mau mengikuti dengan pasar itu bagi Nasda itu bukan karya Sulawesi Tengah. Kalau itu kan menjadi karya lokal ya sebenarnya. Sama juga kalau kita ke luar negeri, saya pernah ke Belanda. Di Belanda itu sepatu dari tanah liat di Belanda itu dibuat. Kemudian setelah saya balik di bawahnya, itu made in China, bukan Arab Saudi yang buat, bukan Belanda yang buat. Kemudian saya ke Prancis, Apple dari terbuat dari kristal itu, yang lampu-lampu. Itu kan simbol-simbol Prancis. Tapi kalau kita angkat pula, kita balik di made in China. Saya yang haji, dia lagi di Ka'bah, yang isi kristal dalamnya Ka'bah, punya kristal bulat. Saya balik made in China. Nah, kasusnya yang sama, memenuhi kebutuhan pasar untuk dalam keuntungan. Tapi itu simbol-simbol negara yang diambil. Tapi yang memproduksi bukan warga negaranya, tapi negara lain. Ini gimana menurut kamu? Silakan. Dari hasil temuan Bapak benar menguntungkan dalam jangka pendek untuk diproduksi batik untuk memenuhi pasar, tapi keberlanjutan yang kearifan lokal akan terputus dan tidak bisa berlanjut dalam jangka panjang kalau model-model seperti itu dilakukan. Mungkin hemat saya Dekranasda mempertimbangkan hal itu, karena apabila produksi dari lokal Sulawesi Tengah kalah produksi dari luar, UKM yang ada di Sulawesi Tengah tidak akan berlanjut, tidak bisa berlanjut untuk bisa bersaing dengan negeri. Seperti ada barrier yang dibuat supaya bisa berlanjut. Mungkin ini budaya ya yang harus dipertahankan. Ini cocok untuk pengembangan wisata. Sama dengan di Bali kan. Kalau kita ke Bali, itu kan ada tadi barongsai. Kalau kita ke wilayah Ubud ya, masih singgah di wilayah. Saya sudah 4 kali di barongsai. Jadi kalau di situ saya nak masuk lagi, saya yang paling itu juga. Tetapi mereka paket wisata dan harus masuk di situ. Kemudian sudah di pasar sini, ada baju kaos. Pasti baju kaos itu orang kampanye itu, buat cacar orang dulu. Yang dipakai sekali udah jadi lap. Malah saya beli 100.000 satu. Saya lebih suka joget punya. Joget itu mahal, tapi makanya lama. Daripada itu baju-baju yang di pasar sini itu, pada sini apa? Saya suka wapi. Itu banyak sekali di situ. Saya kalau sini bisa ada orang di pasar itu, karena pasti dijual itu yang murahan. Nah, saya mau beli satu tapi yang mahal, tetapi kualitasnya bagus. Nah gitu. Oke, saya kira ya, kasih informasinya. Baik, selanjutnya saya persilakan kooperator dulu. Bangun isi silakan kooperator isi. Terakhir nanti proposal. Banyak Prof. Ketua. Sudah banyak pertanyaan yang menguji kecerdasan intelektual Prof. Saya mau menguji kecerdasan emosional. Jadi di detik-detik terakhir, Pak Indra harus menyerah ketemu saya. Saya meminta Pak Indra untuk mengolah analisis pakai multi group analisis dan hampir give up. Saya bilang harus bisa. Pertanyaan saya bagaimana yang mesti Pak Indra waktu melaksanakan uji beda menggunakan multi group analisis yang Pak Indra belum pernah lakukan. Dan hal baru apa yang Pak Indra peroleh tentang uji beda tersebut untuk model bagaimana kita memilah-milah antar generasi dan hal
hal baru apa nih sehingga Pak Indra bisa paham, oh kalau generasi yang purwa nih baby boomers kayak ini, generasi yang muda nih kayak ini. Silakan. Memang Ibu Prof ini membuat saya tekanan luar biasa. Sampai saya cerita dengan istri saya bilang, sudah, apa buat saja, nanti bisa itu. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Terus untuk bisa itu saya datang, saya bawa model, itu tolak, nanti saya tidak suka model ini, buat model yang seperti ini. Itu saya orangnya tahu juga, tapi saya mampir lagi. Kembali lagi istri saya ada mengingatkan saya, tidak apa-apa, bisa itu lewat. Terkait untuk itu usaha saya, kayaknya saya sudah pernah berlatih juga, pernah waktu COVID. Waktu juga saya punya anak meninggal, saya juga jadi tekanan itu sampai saya pergi sekolah juga. Nah, terkait misalnya saya itu untuk perbedaan antar generasi dari hasil temuan saya dari membandingkan model generasi muda, generasi boomers, generasi secara keseluruhan, generasi boomers dengan X. Sebenarnya generasi itu estetiknya tinggi, kemampuan estetiknya dari boomers dan X itu sangat tinggi, tapi lemah pertumbuhan. Itu tadi, kalau generasi muda dia punya kemampuan menjual, punya kemampuan untuk mengintervensi masalah. Itu tadi, mereka lebih mampu menjual barang daripada generasi yang lebih kuat. Itu yang saya dapat simpulkan. Kalau bertanya masalah motif, kombinasi warna, penggunaan bahan, saya rasa generasi tua tidak kalah, tapi generasi muda kurang pengalaman tapi mampu menjual lebih baik. Demikian. Indonesia. Baik, selanjutnya silakan promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya khas bilang apa ya? Tidak ada lagi dari pertanyaan, tapi karena kami ada kontaknya, saya cari pertanyaan. Dalam model yang Bapak ajukan kan ada satu moderasi yang antara kemampuan inovasi dan kinerja. Pertanyaan saya, kenapa yang lain tidak moderasi? Misalnya dari visual estetika dan kinerja, kenapa tidak moderasi dan koordinasi? Jadi itu saja. Karena yang menjadi research gap sebelumnya itu kemampuan inovasi perhatian dan masalah. Jadi saya mencoba membangun konsep bagaimana bisa menemukan solusi yang saling melengkapi dari mediasi dan moderasi. Karena penelitian berikut sebelumnya memang sudah banyak yang membahas tentang inkonsistensi dari kemampuan inovasi terhadap masalah. Namun untuk penggunaan generasi alkohol atau kelompok generasi pada moderasi variabel belum ada fenomena yang saya temukan. Demikian. Saya kira semua poin sudah bertanya, termasuk saya tadi sudah bertanya. Itu saya persilakan dulu kepada Prof. Febri sudah duduk minum, dan kalau ada kue dimakan sambil saya mengumpulkan nilai-nilai dari para pengunjung. Setelah nilai dikumpulkan, sekarang ada di tangan saya. Sebelum saya lanjutkan untuk mengumumkan hasil ujian hari ini, saya mau tanya dulu Pak Indra Pancanugraha, apakah pernah pengalaman jantung? Tidak ya? Karena pulmonya kan isinya cuma 2,
lulus dan tidak lulus. Punya histori tidak? Iya, alhamdulillah kalau demikian. Tapi mintanya siap ya untuk mendengar hasilnya. Ditanyakan Mas, nanti saya ditutup. Baik, setelah nilai ini digabungkan, maka hasil ujian ini tim penguji sepakat membernilai sebesar 784,75. Nah, setelah ini dibahagi dengan seluruh jumlah penguji, maka Anda mendapat nilai rata-rata sebesar 87,19. Dengan demikian, berdasarkan panduan akademik di Pasca Sarjana Universitas Belako, saudara disertasinya mendapat nilai A. Dari data yang ada, nilai saudara sebelum disertasi itu sebesar 3,90 ya. Kemudian setelah nilai A ini digabungkan naik menjadi 3,96. Kemudian masa studi, ini masa studinya menjadi 4 tahun 7 bulan 13 hari. Seandainya ini kurang dari 3 tahun setengah kalau saya, 3 tahun, ini bisa jadi dapat nilai ujian atau kumlot. Namun ini tidak bisa karena ada cuti 1 semester, ya, tidak ada cuti. Jadi dengan demikian maka panitia ujian menetapkan saudara lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara bisa terima? Bisa. Kalau bisa saya undang menghadap sekretaris untuk menandatangani tanda persetujuan. Silakan Bapak. Ya, kasih sini aja, kasih rumah saya. Ya, kita langsung yudisium. Terima kasih saudara Indra, hari ini saudara akan di yudisium ya, setelah menempuh ujian yang cukup berat mulai dari mendaftar sampai hari ini. Satu perjalanan yang tidak mudah ya, tidak mudah untuk dilupakan, banyak kenangan diantaranya suka dan duka psikologis. Baik, saudara Indra Panca Nugraha, hari ini saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik saudara Dr. Indra Panca Nugraha SEMM sebagai doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen. Dengan mohon ridho dan rahmat Allah SWT, semoga Anda dapat menerima amalan ini sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi kepentingan ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Saya ucapkan selamat kepada saudara Indra, semoga sukses selalu. Saya persilakan kepada Dr. Indra Panca Nugraha untuk menyampaikan sepatah kata ucapan terima kasih dan suka duka selama studi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur saya mengucapkan Allah SWT atas kesempatan rahmat dan sampai saya bisa berdiri di sini. Luar biasa. Terima kasih juga saya kesempatan kedua orang tua saya yang sudah meninggal, Bapak Cucu Tagono dan Ibu Kondisi. Saya bisa sampai juga dengan beliau. Berikutnya
istri saya yang tercinta, Sahaya Resya, yang tidak intinya mendampingi saya dari motivasi saya untuk kuliah sampai dengan menemani setiap saya hubungan saya penelitian, istri saya selalu setia luar biasa, itu terbaik. Untuk terima kasih juga dukungan dari anak-anak saya yang mungkin lebaran kemarin saya tidak sempat ada jalan-jalan karena bapak harus selesaikan disertasi lebih cepat. Tidak sempat saya bawa untuk liburan. Alhamdulillah mereka mengerti karena memang tidak mudah untuk bisa menyelesaikan studi. Berikutnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak promotor yang saya anggap sebagai moderator saya yang selalu menguatkan untuk saya bisa berdiri di sini. Ibu promotor, Ibu Propayo saya anggap sebagai variabel moderasi yang selalu men-challenge saya. Terima kasih Ibu Pro. Yang berikutnya saya terima kasih juga kepada Bapak Eko, Bapak Profesor Dr. Amar STMT, Bapak Direktur ASEAN, Bapak Profesor Dr. Sudarta, Bapak Katrodi juga yang selalu memberikan kemudahan untuk saya, Bapak Dr. Muzaki. Terima kasih Bapak. Istimewa juga untuk tim penguji eksternal saya ada Bapak bukan Bapak Edi, Bapak Praza di sini. Bapak Praza banyak memberikan saya inspirasi. Saya sempat bertanya juga waktu itu saya waktu itu masih belum yakin dengan diri saya, tapi saya membaca artikel, hampir semua artikel yang berkaitan ini saya ambil betul. Bapak bisa menemani saya di sini Pak, saya bapak karena tulisannya Bapak ada. Terima kasih Pak. Ibu Prof. Profesor Dr. Ilmu Terope sebagai penguji internal. Terima kasih. Bapak Dr. Samsudin juga luar biasa dengan dialektika pernyataan dengan itu luar biasa, dari setiap ujian itu luar biasa. Pernyataan begini. Bapak Putih Mulyanta, Bapak Dr. Mas Sukomo juga terima kasih. Dengan Ibu Tekida terima kasih. Bapak pimpinan di tempat saya bekerja Pak, ini diwakili oleh Bapak Kabit Pendidikan Agama Islam. Terima kasih Pak pimpinan Pak. Ada juga ketua tim saya itu juga selalu kapan kita ujian. Nah itu jadi motivasi untuk saya. Terima kasih Bu. Teman-teman satu ruangan, terima kasih yang mungkin melihat saya menyelesaikan studi ini, melihat bagaimana saya berproses. Terima kasih Pak Sarul, Komunis, Pak Isa, dan ada teman-teman dari keuangan, Ibu Dwi, yang membantu pencairan, Ibu Nabi, ada Mas Isas, terima kasih sudah hadir. Ini juga support juga ini. Saya tidak tahu dia bertanya atau tidak paham, cuma saya pasti itu sejadikan motivasi untuk saya cepat selesai. Ibu Nabi, terima kasih. Ibu Ima, Ibu Jamil, Kamera, terima kasih sudah hadir. Saya hampir Ibu Nawal, Ibu Lina, dan Ibu semuanya. Tapi saya lupa namanya, saya tidak bisa namanya. Terima kasih sudah datang. Keluarga saya tercinta. Ada saya punya tanti juga dari Dada. Terima kasih. Punya keluarga juga Bapak Aslan, terima kasih. Terima kasih serta Ibu, teman-teman semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Ada pelaku UKM, Bapak Mafukin, Bapak Yanas, dan Bapak Iqbal, terima kasih.
Ada Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter sudah hadir. Ada Pak Mulyono tuh, iya ada Pak Mulyono. Mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Dalam saya rasa haru dan saya bisa berdiri di sini, bisa disaksikan sama teman-teman kerja, keluarga. Saya bisa mempertahankan disertasi saya di depan infologi. Satu kebanggaan saya yang bisa saya jelaskan dengan nilai apapun. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak saya sebut namanya. Terima kasih sudah support, dukungan dan doanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, istimewa Dr. Indra Pancanugraha yang hari ini sudah dibayar ya menjadi doktor. Sebelum saya tutup, saya tentunya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para penguji eksternal. Terima kasih Prof sudah datang ke Palu. Ini ketiga-kalinya ini kita sama-sama berusaha sehari 2 hari ini luar biasa. Tambah yang nanti. Kemudian Ketua Prodi S3, kemudian tim promotor, co-promotor, serta seluruh penguji yang hadir. Tanpa Bapak Ibu sekalian, ujian ini pasti tidak sempurna. Selanjutnya para keluarga yang hadir memberikan dukungan dan doa restu sehingga hari ini alhamdulillah ujiannya dapat berjalan lancar. Juga teman-teman sejawat dari Pak Indra Pancanugraha yang memberikan juga doa. Pada kesempatan ini saya mungkin menyampaikan kepada instansi pemerintah dan Kementerian Agama agar kalau ada teman-teman yang mau lanjut studi di Tarulako, silakan. Sekitar bulan-bulan ini sudah saatnya pendaftaran yang S3. Silakan koordinasi dan yang melanjutkan. Tanpa terasa ini sudah 4 tahun lebih ya saya bekerja akhirnya selesai. Saya tentunya berharap teman sejawat di kantor ini jangan dianggap ini jadi ancaman. Wah sudah dokter ini bahaya, terancam koordinator, terancam kabar apa itu. Jangan seperti itu. Jadi kita doakan sukses dan berkontribusi terhadap ilmu yang dimiliki untuk kepentingan institusi atau lembaga yang ditempati tugas. Jadi seperti itu kira-kira. Juga saya berpesan kepada adinda saya Dr. Indra Pancanugraha, gelar doktor ini jangan menjadi kebanggaan dan membuat kita sombong. Itu dihindari sekali. Gelar ini bisa kita miliki, tapi tidak untuk dijadikan bahan kesombongan. Gunakanlah gelar itu untuk kepentingan orang banyak. Semakin banyak kita membantu orang, memudahkan orang menyelesaikan masalah yang dihadapi, itu akan jauh bermanfaat dibanding kita menyombongkan diri. Karena sesungguhnya sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak sombong itu Allah. Yang kalau manusia wujudnya tidak punya hak untuk sombong. Pada kesempatan ini saya punya mengingatkan sekaligus tausiah sedikit, karena saya dia apapun itu menjadi ustaz dalam begitu proyek. Jadi mudah-mudahan kita saling mengingatkan orang yang bermanfaat adalah orang yang berguna, itu orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau ada orang yang dia datang satu tempat, orang itu pada ngumpul, itu bagus tandanya. Atau dia tidak hadir, dia cari. Yang parah itu kita datang orang pada lari. Indikasi orang yang tidak bagus. Oke baik, saya tentunya mendoakan semoga adik saya Dr. Indra Pancanugraha ke depan sukses, dengan menjadi orang yang bagus, baik perilakunya dan semakin lancar rezekinya tentunya. Jangan lupa ilmu dari para guru-guru, karena itu merupakan amal jariah bagi para guru yang di Indra sekarang di Tarulako. Saya kira ini pesan yang saya sampaikan. Kemudian saya bersama pimpinan universitas menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf seandainya dalam acara ini ada yang tidak berkenan.
Pada kesempatan ini saya menyampaikan pengalaman mewakili universitas. Selanjutnya saya tutup sidang ujian ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.